Halo, ketemu lagi dengan channel Iptek 51. Video kali ini akan kembali membahas tentang multimeter, terutama yang digital ini. Ini adalah digital multimeter versi murahnya untuk pemula. Nah, bagi kalian yang ingin mempelajari atau memahami bagaimana cara fungsinya ini, nanti saya akan coba terangkan detailnya. Walaupun bagi kalian yang sudah pernah menonton video saya sebelumnya, ada mirip-mirip yang mengulas tentang digital multimeter dan juga analog multimeter. Analog multimeter lebih mirip ya karena selektornya sama seperti ini. Tapi untuk yang digital multimeter saya menggunakan yang auto rank seperti ini. Jadi ada perbedaan ya, kalau ini selektornya berputar penuh dan juga banyak ininya selektornya seperti ini banyak sekali. Sementara kalau yang auto rank ini sedikit saja, cuman posisi off 1, 2, 3 dan sampai segini setengahnya. Jadi yang ini sudah pernah dibahas. Sekarang mau membahas yang ini. Nah, bagi kalian yang belum menonton, silahkan kalian lihat videonya di deskripsi untuk digital multimeter yang auto rank dan juga analog multimeter yang multi ring sepertinya. Artinya multi itu banyak dan ada fungsinya banyak. Oke, kita lanjut saja ya. Oke, saya mungkin yang materi untuk bagi kalian yang pemula sekali ingin menggunakan analog multimeter gitu ya. Jadi seperti ini, digital multimeter, sorry. Oke, ini ada dua prop seperti ini, ada merah dan juga hitam untuk positif dan negatif. Kalian bisa lihat di sini portnya. Pertama yang hitam adalah untuk COM seperti ini, COM. Kemudian untuk pengukuran normal menggunakan ini, mulai dari tegangan, resistan, kapasitan, dan lain-lain yang fungsinya banyak sekali. Nah, kemudian kalau untuk mengukur ampere, ini seperti ini adalah 20 ampere maksimal, adalah berpindah yang ini ke sini, seperti ini. Untuk pengukuran ampere. Dan cara pengukuran ampere tidak sama dengan mengukur resistan atau tegangan pada umumnya. Nah, yang ini untuk maksimal 200 miliampere. Oke, nah sekarang bagaimana fungsi dan cara membaca ini dulu ya, cara membaca ini. Oke, ini adalah digital multimeter versi murah yang harganya cuma sekitar 65.000 dan menurut saya layak kalian miliki untuk sekedar pemula yang ingin belajar saja. Oke, ini seperti ini. Oke, kita mulai dari sisi sebelah sini barangkali karena selektor ini tidak ada berhentinya, dia akan berputar terus seperti ini, akan terus saja. Tapi kita mulai saja mungkin dari pengukuran tegangan atau strum, karena umum sekali kita mungkin mengenal tentang strum. Oke, dari dari simbol ya, ini adalah di sini ada beberapa ring karena namanya multi ring, jadi dia ada ring. Nah, V ini adalah simbol dari tegangan atau V, singkatan dari voltage. Kemudian ada strip dan garis 3 ini adalah DC. Ini adalah selektor atau ring untuk mengukur tegangan DC. Tegangan DC itu apa? Tegangan DC atau tegangan direct current. Misalnya aki, alternator, baterai, dan lain-lain itu DC. Nah, pelajari DC atau AC mungkin ada pelajaran lebih lanjut nantinya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada logo sinus seperti ini, berarti adalah mengukur tegangan AC. Nah, kemudian yang di sini ada ampere, yaitu ampere AC. Kemudian yang ini adalah ampere DC. Kemudian ini adalah logo dari resistan atau simbol ohm satuannya. Kemudian ini ada simbol F farad untuk kapasitor. Di sini HFE untuk
transistor baik NPN maupun PNP. Oke, kita akan belajar dari tegangan dulu. Kita mungkin hanya untuk mempelajari fungsi dari selektor ini. Pertama adalah 200. Nah, jadi setiap skala ini, sekian banyak skala ini. Pertama, kalau digital multimeter yang jenis ini, yang model ini, kalian tidak boleh terbalik, tidak boleh salah, karena pasti akan jebol. Contoh, ini di sini ada 200 M. Maksudnya adalah dia di posisi ini hanya mampu mengukur maksimal 200 mV atau 0,2 volt DC. Kemudian ke sini untuk maksimal 2 volt DC. Seperti baterai jam itu kan 1,5 volt. Nah, di atas 2 maka dia tidak akan terbaca. Dan jika tegangan lebih tinggi di sini maka dia akan jebol alatnya. Jadi 2 volt ini, selektor 2, dia hanya mampu mengukur 2 volt maksimal. Oke. Kemudian 20. Itu dia mampu mengukur 20 volt maksimal paling tinggi. Jadi kita harus tahu persis tegangan yang kita ukur apa. Contoh misalkan tegangan aki. Kita aki motor, aki mobil dan lain-lain itu adalah 12 volt, maka kita menggunakan selektor ini. Jangan di sini. Karena pasti ini akan over dan bisa jebol dalamannya gitu ya. Nah, ini untuk aki motor dan mobil standar. Biasanya ada yang aki truk dan lain-lain, ada yang menggunakan 24 volt, maka sudah tidak bisa lagi mengukur aki di atas 20 volt. Misalnya aki pesawat ada 24 volt, kemudian aki BTS komunikasi adalah 48 volt. Jadi tidak bisa lagi menggunakan ini, melainkan harus menggunakan skala 200. Jadi 200. Jadi untuk mengukur ini adalah maksimal tegangan DC 0 sampai 200 volt maksimal. Biasanya di tegangan-tegangan di 48 volt, misalkan aki BTS, kemudian aki sepeda listrik dan lain-lain itu menggunakan 200 ini karena dia besarnya 48 volt. Kemudian jika kalian bermain di TV tabung, itu ada tegangan DC sebesar 180 volt, 110 sampai 200-an lah itu ya DC-nya, bisa diukur menggunakan ini. Kemudian menggunakan 1000 itu dipakai untuk tegangan tinggi. Tapi jangan sekali-kali mengukur tegangan flyback karena itu adalah DC yang super tinggi, yang belasan ribu. Ini adalah maksimal 1000 volt. Walau jarang pasti akan kepakai sekali-kali karena pada saat sekarang ini ada perangkat yang menggunakan tegangan DC besar, misalkan seperti AC-matic atau inverter. Misalkan mesin las inverter, power supply inverter, dan lain-lain, dia tegangannya adalah 400 sampai 700 volt, maka menggunakan skala yang ini. Nah, kemudian bergeser ke sini, ini adalah untuk mengukur jalur tegangan AC. Dan caranya sama dan fungsinya sama. Nah, ini untuk mengukur tegangan AC. Biasanya tegangan listrik rumah adalah 220 volt, maka harus menggunakan 750. Menggunakan tegangan ini maka sudah tidak cukup dan dia akan over gitu ya. Jadi lebih aman sebenarnya bagi kalian jika ingin sebelum tahu tegangannya berapa, cukup letakkan selektor ini di tegangan selektor paling tinggi. Jika di sini komanya berkurang, tinggal turunkan, dan turunkan. Seperti itu akan jauh lebih aman, termasuk yang AC. Kemudian kita akan bergeser ke simbol ini adalah untuk simbol resistan. Nah, ini adalah continuity, artinya dia continuity, short dan tidak seperti ini. Jadi kalau di sini untuk mengukur apakah jalur itu tersambung atau tidak. Misalkan kita mengukur kabel, mengukur saklar, mengukur apapun yang perlu konektivitas secara langsung, kita bisa ukur menggunakan
yang ini, dan juga bisa mengukur dioda karena ini ada simbol dioda seperti ini ya. Ini untuk mengukur dioda secara langsung. Nah, kemudian ke sini untuk mengukur resistor itu adalah maksimal 200 ohm. Jadi dia hanya bisa membaca maksimal 200 ohm. Jadi jika 201 maka di sini sudah tidak lagi terbaca. Nah, ini maksimal 2 kilo dari 0 sampai 2 kilo ohm sampai 20 kilo ohm sampai 20 mega ohm bahkan sampai 200 mega ohm. Jadi kalau kalian punya resistan berapapun nilainya itu tinggal dimasukkan ke paling tinggi, tidak ada masalah dan tidak akan merusak apapun walaupun ini salah, hanya tidak akan terbaca di sini. Itu ya, seperti ini kita lihat contohnya. Seperti itu adalah ada kilo, nanti ada jadi mega, seperti itu. Oke, kemudian yang sini adalah ampere. Jadi ini ampere DC. Nah, ampere DC ini ada mulai 2 miliampere, 20 miliampere, 200 miliampere sampai 20 ampere DC. Jadi untuk mengukur 20, jadi harus kalian pindah, bukan ini dengan ini, tetapi ini dengan ini, seperti ini pemasangannya, dan cara pengukurannya juga berbeda. Nah, bagaimana cara mengukur ampere? Bukan ditujuh begini, tapi harus diputus, kemudian ini dijadikan sebagai sambungannya. Jadi misalkan sebuah jalur lurus, kita potong, kita sambung satu dan satunya, maka terbaca ampernya. Nah, bagaimana cara membacanya? Silahkan videonya ada di deskripsi, saya sisipkan pelajarannya. Ini sama ya, tapi ini untuk AC. Nah, kemudian ini ada kapasitor. Kapasitor akan kembali seperti ini lagi. Itu menggunakan kapasitor seperti ini. Nah, ini adalah sama. Jadi dia mulai 20 nanofarad maksimal, 200 nano, 2 mikro, 20 mikro, sampai 2 milifarad. Jadi bagaimana cara pelajaran bagaimana cara membaca kapasitor, mengukur kapasitor dan lain-lain juga sudah ada di channel saya. Silakan cari di playlist kursus elektronik, sudah ada. Oke. Kemudian ini adalah HFE, di mana ini untuk mengukur power atau HFE daripada sebuah transistor baik NPN maupun PNP, gitu ya. Oke, itu saja sih sebenarnya cara penggunaan digital multimeter untuk versi multi rank seperti ini. Kalau yang auto rank jauh lebih mudah, dan sekarang ada smart multimeter yang mana cukup letakkan satu selektor saja, dia sudah bisa membaca semuanya secara otomatis tanpa kita takut terbalik, tanpa takut dia over voltage dan lain-lain. Jadi kalau DC, yang terutama di DC di sini, itu kabel ini tidak boleh terbalik. Jadi kalau plus negatif negatif, kalau itu analog. Kalau ini digital boleh terbalik, tetapi ini akan ada simbol seperti itu, negatif. Berarti ininya terbalik. Jadi kalau positif taruh di negatif, negatif taruh di positif, akan keluar strip di sini sebagai tanda bahwa itu terbalik seperti ini. Oke, itu saja ya penjelasan singkatnya untuk kali ini. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like dan share kepada teman-teman. Salam Tek 51 dan ciao.